Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari di tanah air. Hampir semua kalangan menyukai olahraga ini. Di Indonesia ada banyak klub sepak bola, baik yang berkompetisi secara profesional maupun amatir. Setiap klub-klub tersebut bertanding, para penonton selalu memenuhi lapangan pertandingan. Fanatisme tersebut pun turut melanda para selebriti dan pesohor negeri. Baru-baru ini, pesepak bola Indonesia diwarnai dengan beberapa pesohor hiburan tanah air. Bukan karena mereka menjadi pemain, melainkan mengakuisisi klub-klub sepak bola lokal. Namun, sebelum fenomena para artis mengakuisisi klub bola ini melanda, beberapa pesohor di Indonesia sudah lebih dahulu melakukan hal serupa. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki secara dominan maupun minoritas klub bola di luar negeri. Siapa sajakah mereka? Berikut ini deretan selebriti dan pesohor tanah air yang mengakuisisi klub bola rangkuman BIS Update. Presenter papan atas tanah air Raffi Ahmad kembali membuat gebrakan baru pada akhir Maret lalu. Ia mengumumkan jika dirinya telah mengakuisisi klub sepak bola yang berlaga di Liga 2, Cilegon United. Tak hanya sendiri, Raffi juga bekerja sama dengan konglomerat Rudy Salim untuk mengakuisisi klub berjuluk The Volcano ini. Keduanya pun kini menjabat sebagai chairman. Dan seiring masuknya Raffi Ahmad ke Cilegon United, klub itu juga bertransformasi menjadi Rans Cilegon FC. YouTuber Atta Halilintar menambah deretan pesohor tanah air yang terjun ke dalam dunia sepak bola. Ia bekerja sama dengan pengusaha Putra Siregar untuk membentuk klub sepak bola yang diberi nama AHPS Pati FC. Suami dari Aurel Hermansyah ini berharap klub tersebut bisa melahirkan pemain hebat dan turut memajukan sepak bola tanah air. Sebelumnya, suami Aurel Hermansyah itu sempat berkomunikasi dengan dua klub Liga 2, PSG Pati dan Sriwijaya FC. Ia juga sempat menonton laga uji coba PSG Pati melawan Borneo FC beberapa waktu lalu. Atta Halilintar bahkan telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pada akhir Mei untuk membicarakan rencananya. Seakan tak mau kalah dari Raffi dan Atta, presenter Gading Martin juga belum lama ini mengakuisisi klub sepak bola yang berkompetisi di Liga 3, Persikota Tangerang. Hal ini diumumkan di akun Instagram resmi klub @persikotafc1994. Dengan kepemilikan Gading Martin, diharap Persikota akan lolos ke Liga 2 musim ini. Menteri BUMN Erick Thohir sempat menggegerkan publik tanah air ketika mengakuisisi saham Inter Milan. Kini pengusaha berusia 50 tahun tersebut selangkah lagi membeli klub Inggris Oxford United. Erick Thohir membeli Inter Milan pada 2013. Menurut data dari Forbes, mantan petinggi Persib Bandung itu menggelontorkan dana mencapai 480 juta dolar Amerika demi bisa memiliki 70% saham Nerazzurri yang sebelumnya dimiliki oleh Massimo Moratti. Pada 2016, Erick Thohir melepas 30% sahamnya ke Sanning Group, perusahaan multinasional asal Cina. Sampai akhirnya pemilik Mahaka Media itu menjual seluruh sahamnya yang tersisa 31% di Inter Milan kepada perusahaan asal Hong Kong, Lion Rock, pada Januari 2019. Sebelum membeli saham mayoritas Inter Milan, Erick Thohir juga sempat mengakuisisi klub Major League Soccer Amerika Serikat DC United pada 2012. Ia bersama rekannya Jason Levine membeli saham DC United sebesar 78%, namun berakhir pada Agustus 2018. Kini, Erick Thohir dan penguasa Anindya Bakri bermanuver ingin membeli klub Liga 1 Inggris, Oxford United. Sebelumnya, Thohir dan Anindya sudah menjadi Board of Directors klub berjuluk The US itu sejak 2018. Seperti dilansir The Telegraph dan Oxford Mail, pada Sabtu 20 Maret lalu, dua pengusaha itu ingin membeli 51% saham Oxford United dari Samrit Tiger, Tana Karjana Sud. Kaisang Pangarep, putra dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini, bersama pengusaha Kevin Nugroho dan Menteri BUMN Erick Thohir, membeli saham Persis sebesar 90% pada 20 Maret 2021. Ketiganya berambisi membawa tim berjulukan Laskar Sam Bernyawa itu promosi ke Liga 1 pada musim depan. Transfer Market Indonesia mencatat Persis Solo sebagai klub dengan nilai pasar termahal di Liga 2 musim ini, dengan jumlah 28,25 miliar rupiah. Ustadz Kondang Yusuf Mansur juga ternyata pernah mencoba peruntungan terjun ke bisnis sepak bola. Dia pernah mengumumkan pembelian saham klub sepak bola asal Polandia, Lechia Gdańsk, sebesar 10%. Yusuf Mansur juga pernah disebut mengelola beberapa klub lokal di medio 2017. Persikota Tangerang, Persika Karawang, dan Malang United merupakan klub-klub yang pernah disebut akan dikelola oleh Yusuf Mansur. Pengambil alihan klub-klub itu dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, sejak Desember 2017. Itu dia pemirsa beberapa selebriti tanah air dan pesohor yang menyisihkan hartanya untuk membeli saham klub sepak bola versi BIS Update. Ya, ternyata para selebriti sekarang tertarik untuk membeli klub sepak bola. Yang terakhir adalah Atta yang membeli salah satu klub sepak bola di Pati. Padahal sebenarnya Atta bisa membuat sendiri klub sepak bola loh. Jumlah keluarganya saja
anggota keluarganya adalah 13 orang ya. Tapi kita juga akan melihat seperti apa ke depannya. Mudah-mudahan saja menjadi angin segar untuk dunia sepak bola Indonesia dan mungkin akan dimasukkan unsur hiburan. Jadi ada sport entertainment di sana ya. Ini yang sepertinya sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Mudah-mudahan Indonesia bisa menuju ke arah sana. Nah, tapi sebelum kita akan memberikan informasi lain yang memberikan inspirasi untuk Anda semua, izinkan saya tentunya menyapa Anda pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di Biz Update. Kita bicara mengenai bisnis dan ekonomi up to date bersama saya Adri Danu. Kalau tadi kita berbicara mengenai dunia olahraga, biasanya kalau kita nonton olahraga, enaknya itu sambil ngemil. Ngemilnya adalah popcorn gitu ya, atau jagung beleduk kalau bahasa Indonesianya. Tapi kita tidak akan berbicara mengenai jagung beleduk atau popcorn, tapi jagung yang lain ya, itu adalah jagung gongsir. Yang ternyata ini penuh dengan bisa menghasilkan uang yang cukup banyak begitu ya. Seperti apa bisnisnya kita akan lihat dalam tayangan yang berikut ini. Ini dia. Pernahkah Anda mendengar nama kudapan satu ini? Bagi masyarakat Indonesia, tentu grontol jagung sudah tidak asing lagi. Karena grontol jagung menjadi kudapan khas Indonesia. Hasil pertanian yang begitu melimpah dari jagung membuat aneka jenis kudapan dari bahan jagung semakin bervariasi. Apalagi jagung kaya akan kandungan gizi, sehingga membuat makanan ini bagus dikonsumsi dalam keseharian. Kudapan ini memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan tentu nikmat, sesuai dengan cara pengolahan bahan jagung ini. Bagi Anda yang ingin memulai usaha grontol jagung, Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Pada saat membuat grontol jagung, bahan-bahan yang dibutuhkan sangat sederhana dan mudah didapatkan. Bahan-bahan ini berupa jagung kering, kelapa parut, garam, daun pandan, gula pasir, dan air. Supaya menghasilkan rasa grontol jagung yang empuk dan gurih, maka pengolahan jagung kering harus benar-benar tepat. Ketika menjual produk grontol jagung, maka yang dibutuhkan ialah peralatan. Peralatan yang akan membantu pekerjaan Anda menjadi lebih mudah. Misalnya saja dandang, panci, pemarut kelapa, wadah, pengaduk, peniris, dan sebagainya. Peralatan ini nantinya dapat bermanfaat dalam proses produksi grontol jagung. Persiapkan dengan baik supaya usaha bisa dijalankan dengan lancar. Kudapan yang manis, gurih, dan empuk ini disukai mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Semua kalangan usia dapat mengkonsumsi grontol jagung karena makanan ini bergizi dan membuat perut menjadi kenyang. Harganya pun sangat terjangkau. Dari semua kalangan bisa membelinya. Setiap usaha membutuhkan strategi usaha yang matang, supaya bisnis bisa dijalankan dengan mudah dan mampu bersaing. Persaingan pasar akan produk yang sama tentunya akan terjadi. Supaya minat konsumen tinggi akan produk yang dijual, maka buatlah suatu keunikan atau ciri khas yang membuat grontol jagung berbeda dengan yang lainnya. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis grontol jagung dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis yang Anda jalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Dalam menjual grontol jagung, dapat ditawarkan dengan menjualnya secara keliling atau menjualnya di pasar. Kudapan satu ini biasa ditemui di pasar tradisional, supaya memudahkan konsumen, maka Anda bisa memasarkannya di pasar. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis usaha grontol jagung? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Jika dulu mungkin kebanyakan orang akan berpikir jika ingin beternak dan bertani sebab harus memiliki lahan yang luas, namun kini ketika lahan semakin sedikit orang-orang justru membuat ide kreatif. Seperti dosen budidaya perikanan dari Politeknik Negeri Lampung, Juli Nursandi, yang menciptakan teknik budik damber, yaitu teknik dengan menggunakan ember dan gelas plastik. Sudah dapat menghasilkan sayur-sayuran sekaligus beternak ikan. Teknik budik damber belakangan populer di masyarakat. Budik damber adalah singkatan budidaya ikan di dalam ember. Teknik ini merupakan pengembangan dari aquaponik yang mana ikan dan tanaman dapat tumbuh dalam satu wadah. Dengan begitu, budik damber disebut-sebut sebagai solusi untuk masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan. Tak hanya itu, pengelolaannya pun terbilang cukup sederhana tanpa menggunakan listrik. Budik damber sendiri dilakukan uji coba pada tahun 2015 dan penelitiannya pada tahun 2016. Hingga kini budik damber banyak dilirik masyarakat sebagai inovasi baru yang menguntungkan. Namun dalam budik damber, tidak semua ikan dapat menggunakan teknik ini. Karena ikan yang cocok hanya jenis yang tahan terhadap kadar oksigen rendah, seperti ikan lele, patin, sepat, betok, gabus, dan gurame.
Sedangkan untuk jenis tanaman tergantung pada jenis media yang digunakan. Jika menggunakan media arang bisa membudidayakan tanaman kangkung, genjer, dan bayam. Namun jika menggunakan media arang, kain, dan tanah dapat membudidayakan semua jenis tanaman. Dalam memulai budidaya ikan dan tanaman dalam ember ini hanya membutuhkan modal sekitar Rp200.000 per embernya. Contohnya jika ingin membudidayakan lele dan kangkung, yang perlu disiapkan antara lain seperti 1 buah ember 80 liter, 10 gelas plastik, kawat, 50 ekor bibit ikan lele, pakan ikan, arang batok kelapa, serta bibit kangkung. Cara membuat budik damber tidaklah susah. Isi ember dengan air yang telah diendapkan selama 2 hari sebanyak 60 liter, lalu masukkan bibit ikan lele sebanyak 50 ekor dan diamkan selama 1 hari. Kemudian lubangi gelas plastik di bagian dasar dan samping, potong kawat sepanjang 20 cm dan buat kait untuk mengaitkan gelas ke bibir ember. Selanjutnya potong kangkung dan masukkan ke dalam gelas plastik tersebut dan letakkan arang batok kelapa sebanyak 50-80% dari ukuran gelas dan susun di bibir ember. Jika sudah membuat medianya, pembudidaya juga harus mengerti cara merawatnya. Dengan meletakkan ember di tempat yang terkena matahari maksimal, berikan pakan kepada ikan lele 2 kali sehari dengan waktu tetap. Perhatikan juga pertumbuhan kangkung. Jika terdapat daun atau batang yang menguning, harus segera dibuang. Selalu perhatikan atau amati nafsu makan ikan setiap hari. Apabila nafsu makan menurun atau air berbau busuk, segera ganti air karena akan berimbas pada kematian ikan. Air harus diganti sekitar 10 hingga 14 hari sekali. Masa panen kangkung pertama adalah 14-21 hari sejak ditanam. Saat panen, sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkungnya, sebab bisa tumbuh kembali. Panen berikutnya berjarak 10 hingga 14 hari sekali dan kangkung dapat bertahan hingga 4 bulan lamanya. Sedangkan lele bisa dipanen dalam waktu 2 bulan bila kondisi sehat dan pakannya baik. Nah, bagaimana pemirsa? Termasuk mudah dilakukan ya? Apakah Anda tertarik? Selamat mencoba di rumah. Sangat menarik sekali ya, karena dalam bisnis ini kan harus efisien, efektif, dan juga optimal. Efisien tentunya dalam bekerja, efektif juga dalam waktu dan juga tempat, dan optimal dalam penghasilan karena 2 pekerjaan menghasilkan sama-sama yang luar biasa begitu ya. Ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua untuk memulai bisnis. Baik, kita beralih ke informasi lain dan tentu saja masih berhubungan dengan dunia bisnis, yaitu usaha kue klepon. Jajanan pasar yang satu ini juga kabarnya menjadi salah satu ide usaha yang masih sangat tinggi peminatnya. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Ini dia. Jika Anda berpikir kue tradisional akan tergantikan dengan kue modern, Anda tentu saja salah. Dari sekian banyak kue tradisional yang ada, klepon salah satu kue yang masih memiliki peminat yang cukup tinggi. Jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras ketan dan dibentuk seperti bola-bola dengan rasa gurih serta manis saat digigit ini memang sangatlah lezat. Di beberapa wilayah, klepon memiliki nama yang berbeda, seperti di Sumatera, Sulawesi, dan di Malaysia. Klepon disebut onde-onde. Sedangkan di Jawa dan bagian lain di Indonesia, jajanan yang disebut onde-onde adalah bola tepung beras berisi adonan kacang hijau yang dibaluri biji wijen. Perbedaan penyebutan antara di Jawa dan Sumatera Malaysia ini seringkali memang menjadikan penyebab kekeliruan dan kerancuan dalam mengartikan onde-onde. Tingginya peminat klepon ini tentu saja mendatangkan pundi-pundi rupiah yang cukup besar. Oleh sebab itu, Bisa Update akan merangkum tips usaha klepon si kue tradisional penuh kejutan ini untuk Anda. Dalam memulai bisnis kue klepon tidaklah sulit, bahkan modalnya juga tergolong kecil. Hal ini dikarenakan proses pengolahan klepon tergolong mudah dan sudah memiliki pasar sendiri. Namun bagi Anda yang ingin memulai bisnis ini, tetap harus memiliki resep sendiri ya. Maka penting untuk selalu melakukan percobaan dan inovasi yang tentu saja merupakan identitas bisnis Anda. Jika biasanya klepon memiliki warna hijau atau putih dengan varian rasa pandan, maka tidak ada salahnya berinovasi dengan rasa-rasa berbeda, seperti rasa buah atau mungkin rasa kekinian lainnya hingga membuat cake klepon. Ini namanya klepon. Ada lagi. Enak apa pecah? What? Klepon. Klepon. Klep. K-L-E. Klepon. Klepon. Yeah. Tentukan
lokasi. Hal ini merupakan salah satu kunci sukses bisnis kue klepon. Nah, beberapa lokasi yang cukup strategis yang perlu dipertimbangkan adalah pemukiman padat penduduk, sekolah atau kafe, tempat hiburan, pusat kota, atau lokasi wisata. Jika Anda memiliki cukup modal, tidak ada salahnya membuat ruko sendiri dengan menambahkan pendamping lain sebagai menu tambahan. Namun sebaliknya, jika modal yang Anda miliki tidak terlalu besar, maka bisa berbisnis di rumah dengan mengandalkan berbagai aplikasi online yang kini bertebaran di masyarakat. Hal ini selain simpel juga tidak membutuhkan alokasi dana yang besar. Sekaligus bentuk promosi jika perlu memasang banner dan juga spanduk dengan desain usaha klepon dengan tampilan menarik. Berikan pula packaging yang menarik. Jangan karena klepon merupakan kue tradisional, Anda tidak memberikan kemasan yang bagus. Itu dia pemirsa tips memulai bisnis kue tradisional klepon versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi ya pemirsa. Ya tentunya Anda masih di Biz Update. Nah bagi Anda yang suka sekali dengan kain sutra, sepertinya sudah tahu betul ya dengan harganya yang cukup mahal. Nah hal ini dikarenakan proses untuk membuat kain sutra sendiri sangatlah sulit. Dan peminatnya juga cukup besar hingga mancanegara loh. Nah, apakah Anda pernah berpikir untuk tidak hanya menggunakannya saja, tapi juga untuk memulai berbisnis kain sutra? Nah, informasi ini juga akan mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini di Biz Update. Dan jangan lupa seperti biasa, untuk selalu menjaga kesehatan, saya pamit ya tentunya dari Anda semua, menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menghindari keramaian. Dan tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Ulat sutra atau dengan nama latin Bombyx mori termasuk dalam famili Bombycidae, merupakan salah satu jenis serangga yang dapat menghasilkan benang dengan kualitas sangat baik yang kemudian diolah menjadi salah satu kain unggulan dan berkelas yakni kain sutra. Sudah dikenal bahkan hingga seluruh dunia, kain sutra memang memiliki kualitas di atas rata-rata. Jadi tidak mengherankan jika harga per helai kain sutra ini dihargai sangat mahal. Selain itu, karena masih sangat terbatasnya pasokan akan benang sutra ini, membuat banyak permintaan besar yang tidak terpenuhi. Pemerintah pun hingga saat ini masih mengandalkan pasokan impor untuk mencukupi kebutuhan industri tekstil yang menggunakan benang sutra. Bahkan kabarnya pasokan benang dari dalam negeri hanya mampu mencukupi pasar hingga 5%-nya saja. Melihat kebutuhan yang cukup tinggi serta harganya yang maksimal, tidak mengherankan apabila prospek budidaya ulat sutra sebagai penghasil bahan utama untuk benang sutra dinilai cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Berikut Biz Update rangkum tips dan trik budidaya ulat sutra untuk Anda. Persiapan pakan. Paling awal yang harus dipersiapkan adalah ketersediaan pakan untuk ulat yang akan dikembangbiakan. Ini langkah awal yang cukup penting. Pasalnya, ulat sutra hanya mengonsumsi daun murbei sebagai pakannya agar menghasilkan serat berkualitas tinggi. Penyediaan kandang ternak. Kandang ulat sutra bisa dibuat berbentuk rak-rak yang ditempatkan di sebuah ruangan berventilasi udara cukup. Sebelum digunakan untuk menabur bibit, kandang wajib disemprot disinfektan secara merata sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya. Ruangan untuk kandang ternak ulat sutra perlu dibedakan seperti ulat bibit dan ulat yang kecil dengan ulat sutra yang sudah tumbuh dewasa. Persiapan bibit atau telur. Jumlah bibit yang akan dikembangkan sebaiknya menyesuaikan dengan ketersediaan pakan. Bibit ulat sutra berupa telur yang telah diinkubasi bisa langsung ditetaskan pada rak pemeliharaan. Suhu yang diperlukan agar bisa menetas sempurna berada di kisaran 25-28 derajat Celcius dan tempat penetasan harus terhindar dari sinar matahari langsung. Pemeliharaan ulat sutra. Setelah menetas, ulat sutra kecil harus rutin diberi pakan 3 kali dalam sehari dengan daun murbei muda yang dipotong kecil-kecil. Siklus pertumbuhan ulat sutra kecil mengalami beberapa pergantian kulit atau disebut instar. Lama pergantian kulit umumnya terjadi 2 hingga 3 hari. Pemeliharaan ulat dewasa. Terdapat perbedaan dari cara perawatan antara ulat sutra kecil dan dewasa. Di antaranya, ulat dewasa membutuhkan rak yang lebih besar dan pakan daun murbei secara utuh beserta batangnya. Pemberian pakan pun perlu ditingkatkan hingga 3-4 kali dalam 1 hari. Masa pembentukan kepompong. Pada masa instar kelima, biasanya ulat sutra sudah mengalami pembentukan menjadi kepompong atau disebut kokon. Dapat kita kenali dengan ulat yang sudah mengeluarkan serat dari mulutnya. Setelah itu ulat akan berubah menjadi pupa di dalam kokon selama 2-3 hari dan akan berubah menjadi kupu setelah 8 hingga 9 hari.
Pemanenan kokon ulat sutra dilakukan sebelum kupu-kupu keluar dari ujung kepompong agar menghasilkan kokon berkualitas. Kokon ini akan direbus yang menyebabkan kokon mulai terurai sehingga dapat memperoleh serat benang sutra yang berkualitas. Nah, bagaimana pemirsa? Wajar ya jika memiliki harga yang mahal karena proses dalam menghasilkan benang sutra ini sangat rumit dan membutuhkan proses yang panjang. Bulu babi atau biasa disebut landak laut merupakan hewan yang berbentuk bulat dan dilapisi duri-duri di seluruh permukaan tubuhnya. Bulu babi merupakan hewan dari filum Echinodermata yang memiliki karakteristik khas seperti memiliki kaki tabung yang berfungsi sebagai alat indera untuk berjalan dan juga sebagai pengumpul makanan. Bulu babi atau dalam bahasa Inggris sea urchin ini dikenal sebagai hama terumbu karang dan hewan yang berbahaya bagi manusia karena durinya yang tajam seringkali melukai kaki ketika berada di dalam permukaan laut dangkal dan tak sengaja menginjaknya. Namun siapa sangka di negara Jepang bulu babi membawa peruntungan ekonomi karena memiliki nilai jual sebagai komoditas makanan seperti sushi dan sashimi. Orang-orang Jepang sangat menggemari bulu babi sebagai sushi dan sashimi karena cita rasa yang lezat, lembut serta kaya protein. Dan di Indonesia, peluang usaha baru ini dilirik kali pertama oleh seorang pria bernama Yuri Pratama. Yuri merupakan pendiri Urchin Indonesia yang bergerak dalam pembudidayaan binatang laut tersebut. Seperti apa peluang usaha bulu babi yang digeluti Yuri ini? Selengkapnya dalam Biz Update. Yuri bukanlah seorang peneliti maupun ahli dalam bidang perikanan maupun budidaya kelautan. Menariknya, pria ini hanyalah lulusan FISIP UI yang kebetulan menggeluti bidang perikanan secara otodidak. Ide tersebut muncul ketika ia berada di Pulau Ekowisata Menjangan, Gilimanuk, Bali. Di tempat itu ia memperhatikan nelayan yang tengah membersihkan karang dan menyingkirkan bulu babi tersebut. Sepulang dari perjalanannya dan kembali ke Jakarta, Yuri mencari informasi serta literatur yang terbatas mengenai biota laut yang menarik perhatiannya tersebut. Tak puas, ia mendatangi LIPI, pakar kelautan, hingga belajar dengan nelayan-nelayan yang ia sengaja jumpai. Dengan pengetahuan yang semakin banyak ia dapatkan, ternyata kandungan pada hewan bulu babi mengandung banyak sekali manfaat seperti gonad dalam bulu babi yang mengandung 28 macam asam amino, vitamin B kompleks, vitamin A, omega 3 dan omega 6. Melihat potensi itu, ia pun mencari tahu prospek dan target pasar bulu babi itu untuk ia jual. Dan ternyata hewan yang dianggap tak berguna ini memberikan fakta menarik bagi seorang Yuri karena disukai oleh masyarakat Jepang sebagai uni dalam hidangan, sushi, dan sashimi. Hal ini pula yang membuka jalannya sebagai pengusaha sukses. Berbekal riset itu, ia memberanikan diri untuk membudidayakan bulu babi tersebut dengan modal 20 juta rupiah, serta mengajak beberapa nelayan untuk bekerja sama. Setelah terkumpul, ia pun menjualnya ke restoran-restoran Jepang yang berada di Jakarta. Meski awalnya ditolak dan dipandang sebelah mata, nyatanya kini ia berhasil menjadi pemasok panganan bulu babi di Indonesia dan berhasil mendirikan wirausaha bernama Nelayanpreneur. Yuri mengetahui bila seekor bulu babi seberat 300 gram dapat menghasilkan telur sebanyak 23 hingga 35% dari massa beratnya. Untuk bulu babi dengan kualitas